Polres Bau-Bau berhasil mengungkap siapa pembunuh pria yang tewas di kamar hotel Fani 2. Selain itu, polisi juga bisa mengungkap identitas dari pria yang terbunuh itu pasca pelakunya ditangkap di Kabupaten Buton Tengah. Kapolres Bau-Bau AKBP Rio Tangkari dalam konferensi persnya melalui telekonferensi bersama wartawan mengatakan bahwa pelaku dan korban adalah merupakan teman atau keduanya berteman, dan motif dari pembunuhan itu adalah karena pelaku sakit hati terhadap korban yang selalu memperlakukan pelaku baik dengan tindakan maupun ucapan yang selalu kasar. Kapolres Bau-Bau juga mengatakan bahwa sebelum terjadi pembunuhan itu mereka sempat melakukan kegiatan minuman keras di kamar hotel Fani 2 yang berada di lantai 2. Pelaku menggunakan senjata tajam berupa sangkur untuk menghabisi nyawa korban. Berikut penjelasan dari Kapolres Bau-Bau AKBP Rio Tangkari dalam telekonferensi yang digelar bersama wartawan. Perlu mengindahkan social distancing atau physical distancing ya, pelaksanaan press conference kita pada hari ini tanggal 23 April 2020 kita laksanakan melalui media ataupun aplikasi Zoom. Baik, langsung saya akan melaksanakan kegiatan press conference terkait kasus pembunuhan yang terjadi di salah satu hotel pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 3.30 bertempat di lantai 2 kamar nomor 9 salah satu hotel di Kelurahan Aumala. Setelah terjadi peristiwa pembunuhan di mana korban atas nama Wahyudin umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, Sukawati, agama Islam, belum bekerja, dengan alamat Jalan Banda, Kelurahan Watulondi, Kecamatan Kuwatu, Kota Kendari. Yang bersangkutan setelah kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya korban pembunuhan di hotel tersebut pada kurang lebih sekitar jam 5.30, anggota Satreskrim dengan Polsek Waluyo mendatangi TKP lalu melaksanakan olah TKP. Dan hasil dari olah TKP dan analisa
jejak digital forensik, serta keterangan dari saksi-saksi yang kita peroleh, maka mengarah pada pelaku pembunuhan itu. Ya. Pelaku pembunuhan tersebut atas nama Jifri, JF alias J bin Ari, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Buton, pekerjaan tukang parkir, alamat Jalan Warter Manisidi, Batara Giri. Yang bersangkutan kita amankan di wilayah Buton Tengah, tepatnya di wilayah Bu, dengan tanpa perlawanan, sehingga yang bersangkutan langsung kita dapat dan langsung kita lakukan. Berdasarkan hasil keterangan yang bersangkutan ataupun tersangka, bahwa pada malam hari itu korban dan tersangka bersama satu orang temannya, mereka menyewa sebuah kamar, satu kamar di hotel tersebut. Lalu kemudian mereka melaksanakan pesta miras. Pada saat mereka melaksanakan pesta miras ini, korban melakukan atau memukul kepala pelaku, di mana si pelaku ini sebelumnya juga pernah merasakan sakit hati dengan perbuatan atau kata-kata dari korban, sehingga setelah kondisi semuanya mabuk, lalu tersangka mengeksekusi korban ini dengan 11 cangkir, yang barang bukti tersebut juga sudah kita amankan. Saat ini pelaku sudah beserta barang bukti sudah kita amankan dan proses penyidikan lebih lanjut. Baik, saya kira itu untuk press conference kita pada hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, rekan-rekan silakan. Di mute semua. Ya. Oke. Ya. Motifnya tersangka sakit hati karena sebelumnya ada beberapa peristiwa yang membuat tersangka ini sakit hati, baik itu perbuatan atau ucapan dari pelaku ini yang seringkali memperlakukan kasar terhadap pelaku. Ya, si korban ini sering memperlakukan kasar terhadap pelaku, sehingga pada saat malam itu tersangka melampiaskan sakit hatinya dengan melakukan pembunuhan, ya, dengan menggunakan sakur. Itu, Anggi, Mas Anggi. Ya. Khusus atau mungkin hubungan lain, demikian Pak? Ya, antara korban dan pelaku, mereka adalah teman, ya, teman permainan. Namun karena ada rasa sakit hati, si pelaku akhirnya melampiaskannya pada malam hari itu dengan menusuk korban dengan cangkir tersebut. Untuk saya nambah lagi Pak pertanyaan, untuk pelaku sendiri saat ini diamankan di mana dan dikenakan pasal apa saja terhadap pelaku itu Pak? Ya, untuk pelaku kita amankannya di wilayah Bu,
Buton Tengah, ya, dan kepadanya kita kenakan pasal 338 dengan ancaman 15 tahun penjara. Ya. Tambahan lagi Pak, untuk barang bukti apa saja yang diamankan polisi saat ini Pak? Kenapa keterlainan? Ya, yang diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa sangkur, ya, sangkur, sebilah sangkur yang kita amankan. Pak, selain dari pasal 338, apakah ada pasal lain yang atau mungkin ada tersangka lain yang kemungkinan ikut dalam? Ya, pasal yang kita 8 untuk tersangka yang lain kita masih identifikasi, namun sementara ini satu tersangka yang sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Peristiwa ini. Oke, itu. Untuk saksi sendiri Pak, ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Ada 2 orang saksi yang kita lakukan pemeriksaan, yang bersama dengan korban dan pelaku saat itu atau minum minuman keras, dan ada satu saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Ya. Kalau saksi sendiri ini hubungannya dengan pelaku dan korban ada ya Pak, yang mungkin ada secara ikut berpato seperti apa Pak? Iya, mereka teman permainan semua 3 orang ini. Mereka 3 orang ini teman permainan semua, dan pada saat peristiwa itu terjadi mereka ada di dalam kamar semua 3-3 ini. Apa dimungkinkan saksi ini bisa menjadi tersangka atau seperti apa Pak? Karena mereka adalah berteman dalam permainannya apa dan lain-lain. Ya, tersangka yang sudah kita tetapkan 1 orang, ya, berdasarkan hasil olah TKP, berdasarkan keterangan saksi yang kita peroleh, ya, bahwa memang pelaku ini pelaku tunggal. Kenapa sampai pesta itu di hotel ada perencanaan? Halo? Ya. Apakah ada perencanaan Bang dengan peristiwa pembunuhan itu? Dan bisakah dijelaskan kenapa sampai mereka pestanya di hotel begitu? Ya. Ya, ini kesepakatan mereka bertiga ini untuk memilih tempat tersebut, ya, karena supaya jauh dari lingkungan yang tidak bisa mengawasi mereka gitu. Jadi kalau di hotel itu mereka merasa lebih tertutup dan lebih bisa melaksanakan kegiatan atau minum keras ini lebih leluasa. Ya. Oke Bang. Ya. Cukup teman-teman media ya. Ya. Ya, terima kasih atas pelaksanaan press conference-nya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Hengki TA Ardi Toris melaporkan dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.